Mas, Mistis mulu. gue lihat di berita nih Mas, Siap. ada quotes dari Mas Anang. Sampai gue catat tadi. Kata-katanya Mas Anang bilang gini, saya atlet nekat tanpa persiapan. Datang langsung dan hanya modal mental. Ya. Itu ceritanya gimana dan kondisinya lagi gimana Mas? Kalau Mas Anang ingat kata-kata itu keluar Mas. Ada rasa puas ketika tembakan itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu bullseye. Musuh itu yang 10 itu, yang 10 Yang lu sering dapat mulu itu. Setiap nembak jangan itu gitu, bullseye. Wah. Halo, balik lagi sama gue Rainer di Retalk. Gue hari ini lagi ditemenin sama Ganden. Dan kita lagi kedatangan bintang tamu atlet nasional nembak yang disebut Glockman juga di Indonesia. Siapa lagi? Langsung aja. Mas Anang Yulianto. Halo Mas. Halo Mas, selamat apa kabar Apa Mas? kabar? Alhamdulillah Apa sehat. kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sibuknya luar biasa nih, baru pulang pertandingan dengar-dengar. Ini banyak ini ya, banyak apa namanya schedule yang padat. Schedule-nya padat, schedule turnamen. Tapi sebelum kita ke turnamen nih, gimana Mas? Cerita dong, awal mula Mas Anang mulai suka menembak Mas. Baik, berawal dari masuk polisi mungkin ya. Dari masuk polisi awal-awal tahu menembak. Karena sebelum masuk polisi juga tidak tahu menembak. Bahkan senjata itu makanan apa juga kami tidak tahu. Tidak tahu. Jadi pas di pendidikan dasar kepolisian, ada satu mata pelajaran namanya menembak. Mesti itu wajib ya Mas? Ya. Mata kuliah, mata Salah satu mata pelajaran. mata pelajaran wajib, oke. Ya, salah satu mata pelajaran dan waktu itu kami diperkenalkan dengan yang namanya Ruger Mini kaliber 5,56. Ruger. Oke. Ruger Mini. Tunggu Nah, Mas, Ruger itu tuh yang selongsong doang itu bukan sih? Itu Luger mungkin. Oh itu Ruger ya? Mungkin Luger. Gak tahu juga, harus nanya sama Mas Anang juga ini yang lebih ahli. Ya kan gue cuma nanya, gue gak tahu nih kan ya. Saya juga pura-pura tahu. Jadi dari pelajaran menembak itu, alhamdulillah dari seluruh siswa sekolah kepolisian negara Kupang, karena saya pendidikannya di Kupang dulu NTT, alhamdulillah juara 1. Tertinggi, mendapatkan nilai tertinggi. Itu lagi pelatihan aja udah juara. Pendidikan. Pendidikannya udah juara. Pendidikan. Dari situ saya mulai tertarik yang namanya olahraga menembak. Walaupun secara prosedural saya tidak tahu harus kemana. Itu hanya tertarik saja. Maksudnya gak tahu tuh, cuma tertarik doang, suka doang tapi gak tahu mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana itu gak ngerti pada waktu itu. Oh. Terus kemudian masuklah kami ke jajaran Brimob. Di Brimob, di Makobrimob itu ada seleksi yang namanya masuk ke satuan khusus katanya pada waktu itu ya. Satuan khusus yang namanya Gegana. Gegana. Ya. Okay. Pada masa itu masih menjadi resimen. Belum berkembang seperti sekarang. Sekarang kan sudah pasukan. Itu tahun kapan tuh Mas ya? 97. 97. Dari situ kemudian menembak itu ternyata menjadi latihan yang hampir setiap hari. Itu karena memang satu keharusan apa memang sudah dikelompokkan itu? Modal dasar untuk dinas. Oh, oke. Modal dasar Jadi untuk dinas mampu. setiap anggota mesti yang sudah masuk mesti ikut menembak. Oke. Betul. Oh, jadi Wajib bisa menembak. Diwajibkan ya. Jadi pas lagi pelatihan nembak itu tiba-tiba loh kok lebih jatuh cinta nih di latihan Iya. nembaknya nih. Iya betul sekali. Kok ada rasa puas ketika tembakan itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu bullseye. Musuh itu yang 10 itu, yang 10. Yang lu sering dapat mulu itu. Setiap nembak jangan itu gitu. bullseye. Wah. Cuman ada rasa kecewa juga ketika menembak tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah dari yang tidak sesuai inilah membuat saya makin penasaran, ingin belajar apa sih kesalahannya gitu. Berkembanglah menjadi hobi di menembak ini. Alhamdulillah dari Gegana juga difasilitasi waktu itu. Untuk selalu latihan menembak. Untuk selalu latihan, difasilitasi. Bahkan dijadikan sebuah tim yang melalui proses proses seleksi. Kualifikasi ya Mas. Kualifikasi, kemudian diseleksi, kemudian terseleksilah sebagai tim menembak gitu.
Dari berapa orang tuh Mas yang di Seluruh kelas anggota waktu itu. seluruh anggota. Seluruh anggota Gegana diseleksi menembak, kemudian setelah seleksi dapatlah tim-tim ini. Pada waktu itu berapa banyak tuh Mas yang ikut? Kami dulu dari 432 orang terseleksi menjadi 32. Waduh. Jadi 32 dari 432. 432 menjadi 32 orang. 32 orang ini nanti akan diseleksi lagi sebagai tim inti. Tim inti itu hanya 12. Oke. Alhamdulillah waktu itu saya masuk dalam tim inti, terseleksi menjadi tim inti waktu itu. Oke. Dari situlah mulai belajar kesalahan demi kesalahan yang tidak sesuai tadi, gitu loh. Yang perkenaannya kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Di mana kesalahannya? Nah, dari berawal dari situ menjadi sebuah kecintaan terhadap olahraga ini. Gitu. Oh jadi ketemu gatel-gatel nih kalau wah kok nggak kena atau gimana? Iya, betul. Dan di pelatihan Mas Anang selama pendidikan itu khusus di pistol doang, apa rifle, sniper semuanya? Apa shotgun juga Mas? Atau bazooka juga sekalian? Hanya Mas? 2 jenis senjata diperkenalkan kepada siswa waktu itu. Yaitu satu senjata genggam, yang satu senjata bahu. Senjata bahu Ruger Mini yang kaliber 556 itu, senjata genggamnya revolver. Oke. Berarti 556 tuh ininya apa Mas, kalibernya? Kalibernya. Segede apa tuh Mas? Ini mungkin cuma lebih panjang sedikit mungkin. Waduh. 556. Kaliber 556. Viewers buat yang gak tahu 556 segini gedenya. Segini Atau bisa langsung datang ke Perbakin mungkin hanya untuk sama Mas Anang juga seperti apa yang kita tahu kan kaliber cuma 9 mm kan segini loh. Ini segini loh. Berarti bogem ya. Berarti yang panjang itu segini Mas? Iya. Oke. Kalau untuk pistolnya itu kaliber berapa Mas? 38 waktu itu diperkenalkan kepada kami di pendidikan itu hanya kaliber 38 spesial. Itu kaliber khusus di revolver ya Mas Anang? Senjata genggam, ya. Dan hanya revolver. Apa waktu itu Mas revolvernya jenisnya? Produksi SNW dari Amerika. Smith and Wesson. Smith and Wesson. Oh Smith and Wesson. Oh yang jagonya nanti kita ngomong lah. Mungkin itu Nggak, gue pernah lihat, gue pernah nonton. Saya pernah nonton nih Mas. Jadi di satu video orang itu nembak bapak-bapak tua kumisan gitu. Smith and Wesson. Tapi dia kalau nggak salah jadi sponsor Smith and Wesson kalau nggak salah. Oh. Jeremy siapa gitu Mas, saya lupa. Boleh disebut nama? Boleh. Silakan. Saya yang tahu saya tahu Jeremy doang atau Jeremy. Kalau tidak salah Bob Munden. Oh Bob Munden. Bob Munden. Atau Jeremy Culek. Itu Mas Jeremy Culek. Jeremy Culek masih hidup sampai sekarang. Kalau Bob Munden kabarnya sudah meninggal. Itu emang legend-legend di dunia revolver semua Mas? Ya. Yang saya tahu bisa nambah sampai 1 mil ya Mas. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ya? 1 kilo. Ada videonya kalau nggak salah di 1 mil jauh banget bro. Nembak balon ya, nembak serangga itu gue gak tahu itu. Kena aja loh, kayaknya mau nembak jarak 5 meter pun belum tentu kena kadang-kadang. Wah mantep, berarti selama pendidikan tiba-tiba ketemulah cintanya di situ dengan latihan menembak itu. Betul. Dan akhirnya Mas Anang bisa disebut sebagai Glockman Indonesia. Itu tuh meninggalkan rifle dan akhirnya langsung komit. Oke, bakal megang handgun aja. Revolver sama Glock. Berawal dari dicoba oleh komandan. Komandan saya ini kan sangat orangnya sangat familiar, sangat friendly terhadap anak buah. Deket lah sama anggota itu deket. Kebetulan kami dikasih komandan yang sedekat itu dengan anggota akhirnya. Kemudian di sela-sela istirahat ketika TC latihan rifle ini, terkadang saya dikasih pistol beserta pelurunya disuruh nyoba. Berawal dari situ. Disuruh nyoba, bahkan pernah saya mengalahkan senior-senior. Walaupun itu pertama kali saya mencoba yang namanya pistol. Kalau revolver kan dari pendidikan sudah pernah mencobanya. Itu pertama kali mencoba pistol. Dan yang saya coba adalah Beretta 92 FS. Buatan Itali. Kaliber 9 mili. 9 mili. 9 mili. Itu yang udah di stop dulu dipakai sama tentara bukan sih? Betul. Karena ada satu kendala mungkin kesalahan desain mungkin. Kesalahan desain? Mungkin. Kalau pernah saya baca literasi itu karena barrelnya itu telanjang, tidak ditutup oleh slide. Sementara barrel itu mungkin kita panas. lihat ya nanti di sini ya apa tuh.
Beretta tadi apa Mas? 92 FS. 92 FS tuh. Oh, itu Kayak kalau gimana? Mas Anang tahu sendiri itu secara dipakai militer udah bertahun-tahun akhirnya diganti jadi Glock atau gimana sih Mas? Wah, secara umum saya tidak tahu. Cuman kalau bayangan saya karena memang Beretta ini kendalanya larasnya itu kelihatan gitu, tidak tertutup full kelihatan. oleh slide yang bergerak itu tidak Iya. tertutup full. Terkadang habis dipakai buat nembak dor kemudian disarungkan, kadang-kadang nyangkut di tangan itu terus melonjak gitu. Walah. Karena saking panasnya laras itu, barrel itu gitu. Oh. Kadang sampai menimbulkan luka bakar yang cukup serius. Berarti kalau gitu nembak presisi apa nembak reaksi apa? Kalau Dites nembak waktu itu. presisi saya rasa tidak terlalu sepanas itu untuk membakar kulit. Tapi kalau tembak reaksi pasti. Oh, soalnya dia tembak Terus menerus. Oh, terus menerus gitu ya. Ya. Otomatis gitu Mas berapa round gitu ya. Ya. Ini seperti gue itu. pura-pura tahu aja. Sama juga pura-pura tahu aja. Tahu Beretta juga dari film-film biasanya film-film gangster gitu-gitu. Mas Anang, Oh, gitu. Mas Anang nih dengar-dengar baru banget pulang dari kejuaraan shooting championship di India ya? Atau Ya. di Asian Shooting Championship Asian Shooting Championship Ya. itu di India Mas. di India. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Tepuk tangan lu dong, tepuk tangan lu dong. Kelas. Itu berangkat kapan, pulang kapan Mas? Ya, kami berangkat kemarin itu tanggal 5 Februari. Kemudian kami pulang tanggal 14 kemarin. 14 Februari. Kami Persiapannya panjang dong itu Mas. bahkan sangat sempit. Hah? Pulang dari SEA Games Thailand itu mungkin hanya 1 minggu kami persiapan. Karena 1 minggu setelah SEA Games itu kami dikasih libur 5 hari, sekitar 5 hari. Setelah itu kami latihan lagi untuk persiapan ke India selama 1 minggu. Tapi itu di kelas apa Mas? Ya turnamennya atau enggak kompetisinya? Bagaimana Pak? Di kelas apa? Di kelas 25 meter rapid. rapid. Oh, rapid tuh yang satu tangan terus itu. ada berapa sasaran target Betul. harus cepat Ada itu. 5 sasaran. Ada 5 sasaran. Kita nembak 2 tangannya susah nih. Iya, ini satu tangan. Itu kaliber berapa Mas? Kalibernya 22 long rifle LR. Dua-dua. Oke. Sangat kecil. Sangat kecil tapi presisi dan kayaknya satu tangan Kayak pegel. mimis kali ya. Apa gotri? Kayaknya lebih gede dari Gotri. Gimana? Nggak ngerti juga Kalau gimana yang menurut Mas itu Anang. apa? Gotek ya. Kalau Gotri itu style. kayaknya. Mas, saya agak tegang soalnya Mas. Kita agak Nggak apa-apa. santai aja. Santai. Mas, Siap. gimana Mas? Ada pengalaman yang menarik atau kesan-kesan menarik buat Mas Anang selama jadi atlet nembak gak sih Mas? Kalau kesan yang paling kejadian yang paling terkesan Asian Games 2018 mungkin ya. Asian Apa itu, Games Mas? 18. Asian Games 2018 di Indonesia. Pertandingannya itu ada di Palembang. Di Palembang. Ketika itu saya diberitahu, hanya sebatas diberitahu oleh Perbakin bahwa saya terlibat menjadi atlet di Asian Games 2018 Palembang. Terus kemudian saya disuruh persiapan. Tidak ditesekan, tidak dipanggil kala itu. Mungkin karena memang terkendala biaya mungkin ya. Karena pada masa itu kan masa-masa transisi peraturan kalau tidak salah itu. Oke. Transisi peraturan apa Mas? Peraturan internal mungkin di bidang olahraga mungkin. Olahraga menembak. Olahraga menembak. Saya kurang tahu karena saya memang bukan bidang saya untuk mengetahui hal itu. Khusus Tapi bagian nembak aja. karena saya orang lapangan jadinya tahunya saya yang di lapangan aja gitu. Terus kemudian saya persiapan. Selama 3 bulan itu saya latihan menembak tanpa peluru. Menembak tanpa peluru. Ya, Itu alias latihan kering. Itu rapid fire. Rapid fire 25 meter. Tunggu Mas, Oke. ini jadinya dikokang habis itu ke target tapi nggak ada pelurunya. Enggak ada pelurunya. Jadi pelurunya itu hanya di imajinasi kita saja. Oke. Jadi sambil membayangkan, oh dornya begini, nanti dornya begini. Setelah itu, habis itu nanti akan persiapannya seperti ini. Jadi hanya sebatas imajinasi saja. Oke.
Oke. Wah, baru juga nih, gue baru tahu ya. Iya. Nah tapi Mas selama pendidikan nih Mas Anang menjadi atlet, itu ada gurunya Mas Anang gak sih? Pelatih kali. Pelatih. Ya, Mungkin ada. itu kan pasti pelatih kan ngajarin secara safety-nya, secara mental terutama. Ya. Ada Betul cerita-cerita juga gak Mas Apa sama pelatihan? Kalau selama pendidikan di kepelatihan kepolisian dan BRIMOB, itu yang paling terkesan itu justru di BRIMOB-nya. Di BRIMOB-nya itu karena pelatihnya mungkin sudah sangat senior kali ya. Jadi banyak sekali pengalaman dan cara penyampaiannya itu sangat realistis gitu. Sehingga kita menerimanya pun agak mudah gitu. Contoh kayak gimana Mas? Contohnya, Kayak realistis. cara membidik dan cara narik trigger itu harus sinkron. Misalnya, cara membidik dengan cara narik trigger itu harus mengalir seperti air. Tidak boleh berhenti, tidak boleh dikejutkan, tidak boleh dihentak. Karena dihentak sedikit pasti larinya akan sangat jauh perkenaannya. Kemudian pada sesaat sebelum terjadi ledakan, jangan sampai merem. Pejam mata terus dor. Nah, itu pasti kenanya nanti akan sangat jauh di sasaran. Karena jaraknya juga tidak dekat waktu itu. Berapa jam? 100-200. Jauh juga ya. Menggunakan pistol itu? Bukan, menggunakan rifle. Oke. Atau senapan, boleh dibilang senapan serbu lah ya. Kayak sniper bahu. gitu Pak, Mas? Bukan ya? Bukan. Tapi ada optiknya, nggak ada optik ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Pakai metal sight. Pakai sight besi. Si pisirnya itu. Pisir besi. Oh, oke. Nah itu cukup realistis sehingga walaupun galaknya juga luar biasa, salah sedikit nggak kena sasaran, Dijewer. selang Yeah. Selang sama suruh push up Mas? Apa? Selang Mak gua melayang. cepet. 5 bro. Minimal helm yang dipukul. Kalau helm dipukul itu udah pusing aja. Udah keliengan terus banyak bintangnya. Wah, kencang berarti pukulannya itu. Wah berarti di latihan fokus dan latihan mental, karena kalau nggak kena sabet juga Mas. Ya kena sabet terus banyak bintangnya itu yang bikin. Kayak di kartun-kartun Selalu jadinya ya, berarti banyak bintang-bintang gitu. Siap. Wah berat juga ya gitu. Iya. Kalau mungkin kita latihan nembak nggak kena, aduh nggak kena, gimana caranya ya? Oke latihan lagi, mungkin triggernya. Mungkin kalau Mas Anang sendiri nggak kena sabet. Makanya mantep banget nembaknya nih Mas. Karena mungkin rasa takut kali Mas ya. Jadi rasa takut dipukul selang, takut helmnya dipukul, ditendangkan, pusing gitu. Jadi nembaknya harus bener gitu loh. Jadi mungkin saya salah satu orang yang paling jarang kena tindakan. Baik push up, selang maupun dipukul helm itu paling jarang alhamdulillah. Nah, berarti kena Mas, mulu. Kalau pertanyaan saya Mas, kalau misalkan ada yang bilang itu mesti mengatur napas. Ya. Tadi Mas bilang kan mesti buka mata. Buka mata. Nggak boleh penyemin mata. Nggak boleh berkedip. Tapi kalau misalkan ya napasnya itu mesti stabil kan. Ya. Ada yang bilang sama saya napas tuh mesti yang tarik baru pull the trigger. Oh itu kalau presisi. Kalau presisi. Oh oke. Kalau tembak reaksi kita pakai tarik napas ya kalah Pak kita Pak sama orang lain. Orang Habis lain lari, pakai napas. Susah juga bro. Habis lagi tahan napas lagi ribet lagi. Iya. Nggak ngudak lagi. Berarti caranya juga beda-beda lagi. Caranya Presisi beda-beda. sama reaksi beda lagi tuh. Jadi viewers, ini nembak ini bukan olahraga gampang, susah juga nih. Bertahun-tahun masa nih. Ada aja pakai, jadinya ya senjata yang panjang, yang pendek itu semuanya beda-beda ya Mas. Beda-beda. Caranya beda-beda. Cara beda-beda. Dan kita selama kita ke Perbakin, kita perjalanan masuk ke lapangan, kita udah ngeliat fotonya Mas Anang kan. Itu dengan mendalinya itu. Dari lorong sih, seingat gue ya, dari lorong pas lu mau step ke bawah tuh, pas step ke atas, sebelah kanan terus biasa tuh kan fotonya Mas Anang tuh. Waktu zaman muda. Dan teman-teman di lapangan udah jelas bilang, oh ini Mas Anang itu Glockman sebutannya. Terus lah kenapa bisa sampai disebut Glockman? Banyak cerita-cerita nih, ada yang bilang Mas Anang pun nembak reaksi mau pakai Glock, mau pakai revolver pun selalu menang Mas, misalkan lawan siapa. Termasuk yang paling bahasa kakunya mencenangkan. Itu tuh nembak Glock dari jarak 300 meter. Betul.
Itu nembak Glock berapa Mas? Glock 17 kaliber 9 Glock mm. 17 itu yang lebih panjang daripada Glock 19 ya Mas? Betul. Oh. Lebih pendek dari Glock 34. Lebih pendek daripada Glock 34. Gue tau yang 43. Mungkin bisa dimunculkan nanti gambarnya. Ada nih, centing fotonya. Kelihatan muka lo sini aja nih. Itu gimana Mas nembaknya tuh? 300 meter tuh di mana Mas nembaknya? Saya juga awalnya penasaran. Iseng banget itu. Iseng Bandelnya kelihatan kalau itu. Karena usil mungkin. Ya benar usil. Bawaan dari sononya usil itu. Sempat membaca literasi tentang Glock bahwa Glock itu memiliki alur dan galangan sangat berbeda dengan pistol pada umumnya. Jadi apa ya namanya itu disebut, nah mungkin nanti bisa ditampilkan bentuk ulirnya, ulir dan galangan laras itu sangat berbeda dengan pistol yang lain, berakibat tingkat akurasinya sangat tinggi. Ulir itu berarti yang begini Mas ya? Ya. Di dalam si selongsong itu? Di dalam laras. Dalam laras panjang. Nah, itu berakibat memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Tidak banyak gas yang terbuang percuma, tapi hampir seluruhnya itu mendorong proyektil di dalam laras. Tidak ada celah, hampir tidak ada celah. Ini khusus di Glock Mas? Khusus di Glock. Di Glock 17 apa di seluruh Glock? Hampir semua Glock, walaupun tidak semuanya. Berarti masuk dalam ciri khas Glock itu sendiri. Ciri khas ya? Glock, betul. Nah dari situ saya baca literasi, efektif jarak akurasi Glock itu hingga 373 meter. Efektif akurasi. Sehingga karena kami di Kelapa II itu punya lapangan jaraknya 300 meter, iseng. Bandelnya keluar ini kan, mainan ini soalnya jadinya. Iseng yang lain nih, iseng. Boleh juga sih. Nembak plat yang berukuran lebarnya 40, tinggi 50. Plat baja. Kami punya. Memang untuk selebar ubin kali ya Mas? Selebar ubin. Ya. Cuman dalam kondisi berdiri. Tembakan pertama ada temen yang pakai tele untuk melihat jatuhnya peluru. Oh tele yang biasa kayak sniper, sniper lihat itu scope itu ya, spotting. Zoom in banget gitu ya. Ya itu dituntun sama dia, dituntun sama temen. Begitu door pertama, lah turunnya cuma 1 meter. Turun cuma 1 meter, oke. Ya apa namanya lengkungan Glock itu turun di jarak 300 meter. Itu hanya 1 meter di bawah sasaran. Artinya kalau saya naikin lagi bidikan saya di atasnya, insya Allah kena, mudah-mudahan. Nah, di tembakan kedua bener doornya saya bidik di situ bunyi ting. Artinya lengkungannya Glock itu tidak separah pistol yang lain yang hanya paling 200 meter sudah jatuh. Kalau Glock itu hingga 300 meter. Nah, Mas Anang tadi awal pertama kali nembak di 300 meter ya, 300 meter yang ngetes itu. Mas Anang dengan visirnya itu udah mengarah ke tengah target, akhirnya tembakan pertama itu pelurunya itu lebih jatuh ke bawah. Ya. Apa yang memang udah dari awal itu ngincar lebih ke atas Mas Anang? Sudah ditutup sama sight. Sasaran itu ketutup sight. Artinya di jam 12-nya sasaran. Jatuh 1 meter saja. Di jarak 300 meter. Sehingga saya harus naikin lagi 1 meter dari sasaran itu dan kena. Tapi itu kan mengira-ngira kan. Mengira-ngira Pak. Kita kan gak bisa lihat kalau misalkan saya naikin dikit udah semeter nih. Kita gak tahu juga kan semeter belum kan. Iya. Siap. Nah itu dalam kondisi handgun Glock 17 di 300 meter, itu ada pengaruh dengan angin juga gak sih Mas? Oh iya, pengaruhnya sangat kencang mungkin ya. Kalau angin 4 knot aja atau 5 knot aja, itu sudah bisa membelokkan peluru. Karena peluru 9 mili kan bentuknya bulat depannya ya. Sehingga kurang aerodinamis kalau menurut bahasa. Maaf Mas, tangannya suka mukulin samsak kayaknya itu. Enggak kayak peluru bro, kayak peluru depannya peluru. Tapi itu yang 4 knot tuh seberapa kenceng tuh Mas? Kita gak tahu tuh 4 knot seberapa kencengnya anginnya. Iya gimana ya. Itu juga harus menghitung dari angin itu dari sebelah kanan, apakah anginnya agak mendorong ke bawah dari kanan. Kadang dari belakang kanan ke depan kiri, kadang dari belakang kiri ke depan kanan. Ya karena kan suka crosswind kan. Crosswind atau headwind, tailwind kayak gitu. Nah pertanyaannya Mas, kalau misalkan into the wind berarti kan kita anginnya ke sini kita nembak ke arah angin. Itu
gimana Bidikannya penembakannya? dinaikin, Pak. Bidikan naikin. Karena peluru akan cenderung ketahan sama angin dan dia akan mengalami drop. Oke. Kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya kemungkinan diturunin tapi Downwind sedikit. ya? Heeh. Diturunin, bidikannya diturunin sedikit saja. Oke. Karena dia kebantu sama angin. Tapi dia nggak mempengaruhi jarak tembak itu. Mempengaruhi. Power tembaknya. Tetap mempengaruhi walaupun sedikit. Oke. Kita baru tahu tuh bro. Makanya. Mas Anang, kalau di film-film itu kan penembak jitu kan kayak dia tinggal pakai ludah sendiri. Ini dari rasa angin di jari tuh paling berapa knot. Nah ini Mas Anang tahu kekuatan angin itu dari scope yang dipakai sama pasukan Mas Anang juga untuk melihat angin apa gimana Mas? Untuk bisa menilai kekuatan angin dari arah mana, berapa knot gitu-gitu. Baik, kalau kami pernah diajari oleh para senior dulu melihat gerakan rumput dan daun. Mantap. Karena kalau pakai jari itu kadang-kadang jari kita nipu. Oh berarti kayak main golf nih. Main golf. Gitu. Main golf juga sama mas. Kita Ya. anginnya kanan kiri kita merasa segitu kan. Tapi gak tahu kencang seberapa kan. Kita ambil dikit rumputnya di bawah terus kita buang ke atas. Kalau makin kencang ya berarti makin kencang. Mungkin bisa sampai 10 knot kayaknya. Itu badai ya. Siap. Ya seperti itu. Oh sama berarti sama ya. Jadi di aplikasi. pembelajarannya itu melihat rumput, gerakan Melihat rumput, gerakan seberapa rumput sama kencang. daun. Seberapa kencang gerakan dia kita kadang-kadang bisa memperkirakan walaupun tidak setepat itu. Paling tidak ada bayangannya. Jadi ketika Mas Anang lihat di lapangan ada rumput-rumput ilalang bergerak. Langsung diambil. Itu agak kelihatan dong ini berapa knot nih kira-kira. Nih udah ada gambaran dong Mas. Ya mungkin berdasarkan pengalaman kali. Iya artinya itu udah keseringan nembak mulu itu. Iya. Makanya bisa dapat pengalaman seperti itu. Yang susah kalau misalkan nembaknya ke atas bro. Nembak ke atas Ya jatuhnya. kan di atas tuh. Downwind tapi kan gak tahu juga arahnya kemana. Iya dong pasti Iya, kan. betul. Kita ngomong grafikasi kan sebenarnya kan lurus gini kan ya. Siap. Tapi kalau misalkan di atas malah lebih susah dong jadi jatuhnya. Lebih susah. Ini Ada perhitungannya sendiri. Ini logika berpikir aja. Iya. Mas Anang, Mas ini menarik nih Mas. Waktu itu sempat rame, sempat viral di Olimpiade Paris. Jadi Ya. ada 2 penembak rapid fire ya atau standar sih itu Mas. Kalau di Olimpik Olimpiade. tidak dimainkan, standar tidak dimainkan. Di Oh. Olimpik hanya rapid sama rapid fire air pistol sama rifle saja. Oke. Nah di Olimpiade Paris Ya. itu berapa tahun yang lalu lah. Itu viral tuh Mas. Jadi ada 2 penembak. Ingat gak sih Dan ada penembak perempuan dari Korea yang kok gayanya asik banget. Terus dia ada gantungan boneka kalau gak salah waktu itu. Sama satu lagi laki-laki orang Turki. Yang lain itu udah heboh dengan kacamata, dengan equipment semuanya. Yang namanya kayak ditendang gitu. Yusuf Dekik. Yusuf bener bukan sih? Yusuf Dikik. Yusuf Oh di kick iya. Ya gue yang hit itu kick. Iya, yang ya Free kick and kick, rush free itu, kick, free free kick itu. Itu tuh viral tuh Mas. Jadi tiba-tiba di sosial media semuanya dari yang suka nembak atau nggak suka nembak viral semuanya karena ngelihat Ya. dia amazed banget kayak wah yang lain udah dengan equipmentnya segala macam dia simple aja nyantai. Siap. Nggak tahu pakai earplugs atau apa, pakai 2 mata nembaknya. Mas Anang juga 2 mata kan kayaknya nembaknya. Kalau di 25 meter pakai 2 mata, cuman yang ditutup pakai alat. Oh iya ada kacanya Mas ya. Iya, Dia pakai punya kacamata blendnya agak tuh. beda tuh. Ya betul. Nah ini tuh viral karena dia nggak pakai penutup sebelah atau apa. Mas Anang tuh pernah ada foto sama dia pertandingan bareng ya Mas? Kalau foto tidak, tapi ketemu beberapa kali. Berteman dong berarti. Mungkin karena memang sudah dipertemukan oleh Allah kali ya. Jadi pertemuan kami pertama itu saling tidak kenal dan tidak saling sapa. Oke. Pertemuan kedua itu di Eropa, di Hungari itu ada Eropa Championship. Itu pun belum saling sapa, belum saling kenal. Kemudian di Brasil, nah disitulah awal perkenalan kami. Ada satu momen pada waktu siang hari, saya sholat zuhur, beliau itu memperhatikan saya dari jauh. Kok sholatnya, mungkin perkiraan beliau itu, kok sholatnya hampir sama kayak saya gitu. Akhirnya saya ngelihat di kaca itu, pelan-pelan dia nepuk pundak saya, terus dia jadi makmum.
Di situ pertemuan pertama kali kami. Hmm. Setelah itu baru dia, setelah sholat baru dia nanya, oh Indonesia itu Sunni juga ya? Iya betul, kami Sunni. Saya bilang. Oh. Cuman semenjak itu berarti tuker ilmu, bagaimana cara menembak dong, saling tuker ilmu dong Mas. Belum. Belum. Justru jangan sampai tahu bro. Kan lawan kami. Punya rahasia dapur masing-masing ya. Mungkin aja Mas Anang bilang, nanti kalau mau nembak itu 4 knot ke sebelah kanan. Ya. Padahal 6 knot ya kan. Tapi Mas, Siap. dari sebanyak tadi kita nanya segala macam, Mas banyak kompetisi, turnamen mewakili Indonesia lah di kancah dunia segala macam. Itu prestasi apa aja sih Mas? Kita pengen tahu nih prestasi apa aja sih? Dapatnya apa aja Mas? Menyumbangkan medali apa aja? Kalau bicara prestasi Dan sebenarnya saya takut nanti dicap sombong. Mas silakan suara digedein aja gak apa-apa Mas. Dia ngomongin ilmu nembak ya seger. Tapi kan itu kan yang sudah diraih, jadi boleh aja Mas diomongin. Baik. Kebanggaan Indonesia loh Mas. Siap. Kalau di bidang target kan menembak ini ada bidang berburu, bidang reaksi dan bidang target. Oke. Kalau di bidang target, alhamdulillah 2011 SEA Games Indonesia medali 1 emas. 2011 itu Mas. Ya, terus kemudian di SEA Games berikutnya itu nomor saya tidak dipertandingkan di 25 meter karena negara-negara yang melaksanakan ini tidak punya atlet. Sehingga mereka tidak mempertandingkan. Iya. Ketemu lagi di SEA Games Vietnam. 2021. Alhamdulillah di situ saya medali 2 emas. 2 emas. Wih. Alhamdulillah. Loh, 2 Ini emas. ngeborong apa gimana Mas? Langsung 2. Ngeborongan udah. Alhamdulillah medali 2 emas. Ih, mantap guys. 2 emas itu di Hanoi Mas. Di Hanoi. Medali 2 emas itu di bidang apa aja? Yang satu rapid fire 25 meter, yang satu standar pistol 25 meter. Oh, dan itu senjata yang 20 kalibernya 22 ya? Iya, betul, kaliber 22. Cuman kalau ditembak reaksi di internasional itu Johor Bahru. Johor Bahru tahun 2008 itu pertama kali saya dapat medali di internasional. Medali pertama internasional. Medali pertama perunggu 2008. Itu ditembak reaksi Mas. Ditembak reaksi waktu itu kalau nggak salah Australasia kalau nggak salah saya lupa. Australasia. Ya, setengah dunia. Itu yang berapa round menangnya? Berapa round itu kan berarti kan satu stage itu ada berapa kali tembakan gitu kan Mas? Ya, betul, ada 16 stage. 16 stage. 16 stage waktu itu 4 hari. Itu nggak panas dalam Mas. 16 stage Mas. Pegel Pak. Capek memang. Lari fokus ini gini sih. Susah bro. Iya lah, nggak mudah itu. Terus kemudian terakhir IDPA Thailand 2018 itu saya tembak reaksi. Saya ingat saya tembak reaksi terakhir. Setelah itu saya tinggalkan tembak reaksi, saya lebih fokus ke tembak target yaitu rapid 25 meter. Itu di IDPA Thailand itu alhamdulillah juga dapat juara 1. Kenapa Mas? Dapat medali emas. Oke sih Mas, tapi saya pengen tanya nih. Kenapa yang tembak reaksi itu ditinggalkan Mas? Lebih fokus ke yang penasaran lain. juga itu. Ini secara pribadi atau secara umum nih? Pribadi dan umum gabungin aja Mas. Nanti kalau Agak secara beda pribadi dikira sombong. Nggak ada yang ngira sombong. Kalau ada yang ngira sombong, gue yang belain Mas. Jadi ada rasa apa ya? Kejagoan. Secara pribadi nih ya, ada rasa bosen ditembak reaksi ini karena tidak ada satu angka, tidak ada satu titik yang harus saya kejar. Kalau ditembak target itu ada angka, ada target angka yang harus saya kejar. Harus saya kejar dan ini sangat berat, angka ini sangat berat dikejar. Nanti begitu mau dapat jatuh lagi, merayap mau dapat jatuh lagi, terus kayak gitu terus. Kalau ditembak reaksi kan asal cepat, tepat, kuat, menang. Cepat, tepat, kuat, menang. Ya. Walaupun itu juga gak mudah kan Mas. Walaupun tidak mudah dan latihannya pun lebih sulit mestinya Mas. Iya kan lebih sulit dong bro. Wah, keringat dingin juga itu Lu mesti lari. lu mesti tepat, lari mesti cepat, sama tepat. Aduh. Itu memadukan itu juga walaupun tidak mudah ya. Latihannya Mau lumayan. nembak presisi aja juga susah, apalagi mau yang Jujur sih, Mas, reaksi dan lain-lain. Jadi waktu terakhir tuh bro, yang kita itu
Saya nyobain mas 8 kali apa 10 kali gitu. Siap. Ya sama kayak muterin BGBK lah capeknya. Ya betul. Sampai mengkap-mengkap gitu emang susah. Orangnya emang susah. Gampang ternyata nembak lu. Cuman terkadang ada dari apa lahir dari dalam hati itu, suatu saat nyoba lagi gitu. Suatu saat pengen nyoba lagi gitu. Reaksi, tembak reaksi. Tembak reaksi. Tembak reaksi. Walaupun mungkin tidak secepat dan setepat dulu ya waktu masih muda. Nah, Mas Anang cuman belum nanya nih gue Mas. Siap. Di tembak reaksi itu Mas Anang menggunakan senjata apa Mas? Saya mau mengawali pakai P226. Revolver dulu. Revolver. dulu. Ya, revolver yang pakai silindernya 6. Oke. Oh, yang Senjata ini ya. yang sangat jadul. Dibilang orang itu senjata Cowboy. primitif. Primitif. Terkenalnya senjata primitif katanya. Ya karena memang kami punyanya dulu itu gitu loh. Mengambil dari situ. Kok ya revolver kayak gini lah nih bentuknya. Ya. Jadi dia dibuka gitu. Tapi kan ribet ya mas, itu kan satu-satu masukin. Cuma 6. Cuma 6 isinya. Berarti pas di reaksi itu Mas Anang pakai revolver itu bukan pilihan awalnya Mas Anang, tapi memang karena nggak lagi yang tersedia senjata pada saat itu revolver. Tidak juga, karena kurangnya pengetahuan kami gitu. Pengetahuan kami masih sangat terbatas. Oh ternyata tembak reaksi itu ada kelas-kelasnya sendiri-sendiri. Revolver kelasnya sendiri, pistol kelasnya sendiri. Pistol pun terbagi menjadi beberapa lagi. Ada pistol production, ada standar, ada open. Bahkan sekarang sudah berkembang lagi menjadi production optik, ada standar optik, kayak gitu-gitu. Nah boleh dong Mas Anang, jelasin juga buat netizen teman-teman juga nih yang pengen tahu perbedaannya apa aja sih? Apa sih itu standar? Apa sih itu optik? Optik open semuanya. Iya, itu saya belum pernah mengikuti, cuman sempat melihat, oh ternyata kalau production itu senjata yang diproduksi oleh perusahaan lebih dari 1.000 per tahun. Itu production. Production. Kemudian kalau production optik, tinggal nambah optik. Kayak red Nambah dot gitu. Kayak red dot, oke. kayak gitu. Yang itunya ya targetnya yang buat ngeliatin yang ada Betul. dot merahnya itu kan. Iya. Oke. Kalau senjata standar itu yang diproduksi per tahun kurang dari 500. Katanya begitu. Standar kurang 500. Ya makanya bentuknya juga cantik-cantik, bagus-bagus, mewah. Kayak Kalau gitu. klasik mas? Kalau klasik itu seperti senjata standar, hanya magasinnya dipersempit, hanya single stack. Oh enggak yang 1, 2 gitu Ya ya? enggak zigzag dia. Oh. Di dalam magazinnya? Di dalam magasinnya itu oke. hanya single stack. Dan isinya itu kalau nggak salah maksimal cuma 10 kalau nggak salah. 7 sampai 10 gitu lah. Oh, itu juga ada kelasnya juga Mas? Ada kelasnya namanya klasik. Kalau klasik tuh kayak jenis senjatanya apa aja sih Mas? STI, Infinity, STP kalau sekarang ya. STP. STP itu. Terus kemudian ada lagi yang Staccato. Sakato, ada klasik juga. Oh. Cuman Sakato kebanyakan standar dan open. Kayak merek ini ya, sepatu perempuan ya. Ada ya? Staccato bro. Staccato. Gue liatnya di mall Staccato. Ini sebenarnya merek becek apa merek apa? Siap. Oke. Iya. Dan ada open juga. Ada open itu standar, senjata standar yang dikasih beberapa aksesoris seperti kompensator, optik, terus kemudian magasinnya boleh panjang, Nah isinya kompensator banyak. tuh yang mana mas? Kalau boleh tanya. Kompensator itu yang bagian depannya, depan laras, paling depan laras itu ada lubang ke atas untuk membuang sebagian kecil dari recoil senjata, sehingga recoil senjata itu lebih soft. Recoil tuh yang Tendangan. hentaknya. Ya, hentakannya itu menjadi lebih kecil daripada senjata standar. Oh. Berarti analoginya makin besar senjatanya dan makin berat makin gampang nembaknya. Secara teori seperti itu. Tapi secara lapangan kadang-kadang pas mungkin kita lagi coba latihan gak segampang itu juga. Makanya gue suka ngomong, ternyata gampang. Ya coba nembak dulu deh nih. Nah, bener sih, karena gak gampang. Gak gampang. Nah tadi dari info dari Mas Anang, kan udah banyak nih jenis-jenis pistol. Kita gak ngomongin brandnya aja, kadang kita ngomongin standar, optik, production semuanya. Sepengetahuan Mas Anang mengenai senjata dan safety itu apa aja sih Mas? Ya, jadi senjata yang pistol terutama ya, karena saya juga mendalami banyak belajar di pistol. Kalau rifle saya tidak terlalu banyak. Rifle itu paling ya ada beberapa klasifikasi ya seperti senjata serbu sama senjata sniper, terus kemudian ada senjata perlombaan. Oke. Kayak gitu-gitu, big bore lah, prone lah, 3 posisi, rifle 10 meter kayak gitu-gitu. Cuman kalau di pistol ini sepengetahuan saya itu
banyak sekali. Firearms. Firearm itu banyak sekali pistol itu. Apalagi sekarang sudah berkembang lagi, banyak sekali produk-produk baru yang bahkan di Indonesia pun belum ada sepertinya. Itu begitu kita sudah main ke luar negeri itu ada Walter PPK kayak James Bond punya nih ya, kayak gini itu nih sudah bro. 9 mili ada. Nah. Sudah sangat banyak. Jadi kalau kita tidak mengikuti tahun per tahun perkembangan pistol itu nanti akan ketinggalan. Produk apa lagi nih? Produk apa lagi? Karena banyak yang Asing. baru lagi ya. Banyak sekali. Iya, karena memang tiap negara punya produksi sendiri-sendiri ya Mas. Iya, betul. Terus kemudian kalau untuk safety-nya pernah saya dapat doktrin ya, seperti doktrin dari gimana, orang Mas? doktrin dari orang pertama kali ngelatih saya di pistol, orang Perbakin, almarhum Pak Indra Jaya itu mengatakan, Nang, pistol itu akan berbahaya ketika kamu menganggapnya ini bukan benda berbahaya. Pistol itu menjadi tidak berbahaya ketika kamu menganggap ini makhluk yang sangat-sangat berbahaya. Seperti itu. Doktrin awal saya main pistol begitu. Jadi dikasih tahu untuk jangan menganggap ini enteng. Iya, betul. Karena ya intinya jangan nggak enteng. Iya, nggak begitu pistol itu sudah di tangan, jangan pernah mengarahkan pistol itu tidak pada tempatnya. Dibawa ke sana kemari, mengarahnya kemana-mana, itu sangat-sangat tidak boleh. Berarti nggak mungkin pistol revolver diputar-putar begini. kita Itu fatal itu. Berarti yang di TV atau nggak film segala macam bukan untuk buat gaya-gayaan ya. Bukan gaya-gayaan, Fierce Pak. punya senjata bukan untuk gaya-gayaan. Betul, Pak. Jadi nggak boleh, gimana Mas tadi? Nggak boleh gini-gini. Diputar gini. Terus diputar-putar kayak cowboy, aduh. Jangan deh. Padahal baru pengen coba latihan kayak putar-putar. Makasih dah. Terus gimana Mas? Ini ada sedikit loncat pertanyaan nih Mas. Baik. Kita udah ngomongin berbagai macam jenis pistol ya kan? Tapi balik lagi, kita tuh di Asia terutama di Indonesia pasti ada kesan mistis. Wah. Sebelum ke situ Mas, ini ada sebelum ke sana. Nah gue tahu kenapa ngomongnya kayak gitu. Jadi episode sebelumnya ada si kawan kita juga, Mas Ron juga pasti kenal lah. Taya. Nah, itu ada mistisnya itu karena itu pistol isinya berapa fullnya atau nggak diisi berapa, tapi nembaknya lebih daripada itu. Di jenis revolver ya kalau. Jenis, gue gak tahu. Iya jenis revolver waktu itu. Isi revolver itu lubangnya 6, bunyinya 7, kayak gitu. Misalnya 8 kalau gak salah. Jadi 8 kan kalau gak salah, 2 kali lebih lagi. Seingat gue ceritanya itu tuh revolver kan isinya dari isi peluru itu 6 ya Mas. Iya betul. Ini diisinya tuh 5. Isi 5. Cuman pas ditembak. Dan jelas-jelas isi kalau 5 ya di make ya. 5. Jadi udah dicek juga sama asisten supervisor isi 5. Yang meledak 6. Bonus. Itu bonus dari mana tapi? Mas itu bukan jawaban sih kayaknya. Tapi memang si narasumber yang itu si Mas itu nggak, dia benar-benar ini kan dia ngomong kalau misalkan benar-benar dia memastikan kalau misalkan masukin kalau nggak salah 5 peluru. Mas Eko, yang ketembak tuh 6. Oke, siap. Nah itu memang kalau katanya memang setiap senjata itu memang ada isinya Mas. Betul apa enggak sih Mas sebenarnya? Kayak gitu. Kalau banyak guru saya yang mengajarkan itu setiap benda ada nyawa, kayak gitu Pak. Iya setiap benda ada nyawa. Ya mau supaya kita juga, maksudnya pelatih-pelatih ini supaya kita juga menghargai benda yang kita pegang gitu. Ya. Termasuk apalagi senjata. Yang itu notabene adalah benda yang sangat-sangat berbahaya. Nah kalau menurut saya, secara prosedur dasar ya, kalau menurut di kepolisian, karena yang memegang revolver kan dulu kepolisian saja. Ya. Yang lain tidak. Mungkin ada POM AU, POM AL mungkin pernah pegang. Cuman yang kebanyakan revolver itu ada di kepolisian. Secara prosedur, bahkan itu menjadi prosedur dasar. Revolver itu kalau bisa diisi 5. Gak boleh full ya Mas? Gak boleh full. Oke. Yang satu, itu nanti akan ditaruh di sebelah laras. Karena perputaran silinder yang kosong kalau ketika nanti mungkin terjadi
terjadi kejadian yang sangat mendadak sehingga dia harus mencabut, tapi sudah terlanjur narik trigger sementara tidak boleh ditembak, misalnya gitu, yang bunyi yang kosong tadi, silinder yang terputar yang bagian kosong tadi, prosedurnya seperti itu. Sehingga itu sebenarnya menjadi prosedur dasar yang mungkin tidak tertulis ya, mungkin tidak tertulis, hanya untuk safety. Khusus di revolver ya? Khusus di revolver. Nah kalau kasusnya temennya Mas Eko yang katanya diisi 5 tapi bunyi 6, Allahu a'lam ya. Tapi kalau menurut saya bonus lah. Itu bonus itu. Ya kalau lagi maghrib menembak sih ya bukan bonus juga sih Mas. Oh jadi kalau untuk di revolver pun sendiri itu tuh setidaknya masuk salah satu SOP-nya untuk salah keamanan. satu SOP, betul. Karena jenis revolver tuh sebenarnya nggak ada safety-nya ya Mas? Nggak ada safety-nya. Safety-nya jari kita. Oke, karena tolong jelasin lagi dong Mas Anang. Di komen-komen kita sebelumnya nih Mas. Siap. Yang abis sama Mas Eko ngejelasin perihal revolver. Banyak yang memperdebatkan kalau mungkin aja itu ada di dalam chamber. Sedangkan ini jenis revolver. Kalau menurut Mas Anang tuh gimana Mas? Jadi banyak perdebatan, ada yang bilang mungkin ketinggalan di dalam chamber kali. Ya, jadi begini. Berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami. Dari tahun 98 sampai 2003 pegangan saya revolver. Berarti sekitar 4 tahun lah saya megang revolver itu. Setahu saya revolver itu tidak punya chamber Pak. Oke, berbeda dengan yang lain. Berbeda sama jenis pistol. Oke. Kalau ada orang mengatakan revolver itu chambernya harus di-clearkan, harus tidak ada peluru. Revolver itu nggak punya chamber Pak. Itu silinder itu bentuknya. Kalau Glock ada chambernya. Ada chamber, ada magazen. Iya. Kalau revolver itu tidak punya magazen, tidak punya chamber. Jadi begitu masuk silinder, ditutup ya sudah siap tembak gitu. Berarti nggak mungkin ada leknya kondisi revolver itu pelurunya itu nambah karena ketinggalan di chamber, itu nggak mungkin ada kejadian. Karena nggak punya chamber. Karena nggak punya chamber, jadi nggak mungkin kejadian seperti itu. Makanya tadi kan? saya bilang bonus. bonus alam. Tapi dia punya hammer selalu di belakang Mas. Tidak, hammer itu selalu di depan, malah selalu nutup. Tuh. Kalau revolver itu, dia akan ke belakang persiapan mukul ketika triggernya ditarik. Nah itu kan misalkan ada 5 tuh Mas. Kalau misalkan dia di pull si hammernya ke belakang, berarti kan siap tembak. Siap tembak itu. Abis siap nembak sekali, untuk yang kedua kalinya dia mesti tarik lagi apa enggak? Tarik lagi? Ya. Ditarik dari trigger bisa, namanya double action. Oke. Ditarik di kokang dulu hammernya bisa, namanya single action. Jadi revolver yang dimiliki oleh polisi yang Smith & Wesson itu double action. Bisa single action, bisa double action. Nah kalau misalkan di film-film tuh saya sering lihat ya, itu ngebalikin. Udah di pull triggernya, di pull hammernya ke belakang, dia balikin bisa begitu Mas. Saya nyobain takut Mas. Tapi memang bisa seperti itu Mas. Bisa. Cuman kalau ada pelurunya, harapannya jangan. Lebih baik dikeluarkan. Iya, takutnya nanti begitu dipegangin terus kemudian tarik triggernya lepas, meledak. Malah bahaya. Menyeramkan juga, tapi udah terjawab. Berarti nggak mungkin ada namanya peluru ketinggalan di chamber, nggak ada. Karena nggak punya jenis revolver itu nggak mungkin. Kalau di Glock memang ada chambernya, ada magazinnya juga. Betul. Tapi ada, balik lagi Mas dari pertanyaan Radar, ada nggak Mas yang bukan jadinya masuk ke UKUK ya, tapi banyak nggak yang nggak logis kejadian gitu Mas, di entah pas nyimpen senjata atau enggak pada selama saya di dunia menembak sih cukup banyak. Udah banget ini apa aja nih. Ternyata cukup banyak. Keluarkan. Gak cuma satu berarti ya. Cukup banyak. Jadi sejak 2001 saya dipindah ke staf gudang agar supaya maksud komandan saya supaya saya punya waktu banyak untuk latihan. Sehingga saya ditaruh di gudang persenjataan di Gegana Kobrimob. Dari situ mulailah pengalaman-pengalaman yang boleh dibilang mistis ya. Kisah-kisah misteri. Kayak gitu. Salah satu contohnya, pernah satu momen saya sedang piket gudang. Malam hari, namanya piket gudang itu saya harus tidur di gudang.
Oke. untuk menjaga gudang ketika nanti ada dadakan pasukan yang harus bergerak malam atau di PLB dan sebagainya. Saya harus standby di gudang. Ada satu momen ketika saya ngetik perpanjangan surat senjatanya anggota, itu secara serentak saya mendengar suara senjata itu seperti dikokang. Cuman tidak hanya satu biji, hampir semua senjata yang ada di gudang saya itu bunyi. Rame-rame. Seperti dikokang. Kita kan hafal sekali, karena senjata itu kan tiap hari pegangan kita pakai gitu loh. Iya. Kita pakai, kita gunakan, kita latihan pakai senjata itu, sehingga dikokang dengan peluru, dikokang tanpa peluru, kita tahu. Tahu bunyinya kayak gimana ya? Tahu bunyinya, hafal bunyinya. Dan itu ngokang tanpa peluru. Geratak itu benar-benar tanpa peluru. Sempat terdiam. Saya ngangkat dari keyboard itu, apa lagi ini? Apa lagi? Ini bukan yang pertama kali nih Mas kayak gini? Enggak, ini bukan pertama kali. Oke. Terus kemudian saya berusaha untuk cuek ya. Karena ini sudah terbiasa gitu loh. Sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian yang... Bunyi kokangan berbarengan tuh udah biasa Mas. Udah biasa. Di luar nalar itu sudah biasa. Kemudian pas pada waktu melanjutkan, ya pura-pura sibuk lah ya. Pura-pura sibuk dengan komputer. Biar berkurang rasa takutnya itu, tiba-tiba bunyi lagi seperti nembak. Nembak tanpa peluru. Trek. Serentak. Seluruh gudang. Seluruh gudang berisik. Bunyi semua, berisik sekali. Mas. Sampai piket yang berjarak hanya 3 pintu kantor, itu sampai datang, ngecek. Bintara jaga itu sampai ngecek, ngelongok begini, apaan bang, ada apa? Gitu. Ya saya karena gak bisa menjelaskan, saya cuma bilang, Simbah ngamuk. itu nembak tanpa peluru berarti tembak ring. Tembakan kering. Bunyi dari trigger berbarengan semuanya berarti. Waduh, berarti yang paling sering kejadian tuh itu Mas, ada bunyi kokangan bersamaan. Itu sering terjadi. Serba salah juga Mas ya. Mau ditinggalin entah komandan marah ya kan. Kalau ditinggalin juga takut juga. Ditinggalin takut hilang. Iya. Tapi gak pernah ada kejadian pistol atau senapan pindah-pindah gitu, gak ada kan Mas? 1 minggu yang lalu pas kami di India, saya dapat kabar dari anggota saya yang piket. Wah, belum lama nih Dan. Belum lama, baru seminggu yang lalu. Bahkan saya masih di India. Menjelang 2 hari menjelang bertanding itu, saya di WA. Pak, ada kejadian lagi. Iya. Loh, apalagi ya? Apalagi? Senjatanya pindah. Katanya. Maksudmu gimana? Nah, pindah tempat Mas? Ya Pak? Pindah tempat? Pindah tempat. Senjata ini kan satu jenis di kerangkeng, satu jenis di kerangkeng, satu jenis di kerangkeng. Dengan pengaman fingerprint. Setiap kerangkeng. Yang punya fingerprint ini cuma bertiga. Cuma bertiga anggota yang kami percayai untuk yang piket tadi itu. Yang piket tadi itu cuma bertiga. Sehingga yang mau mindahin senjata itu ya harusnya bertiga itu gitu loh. Sementara si piket ini itu sedang istirahat karena waktunya malam. Nah itu ada satu senjata sniper yang katanya, karena saya di India kan, saya dapat cerita senjata sniper pindah ke senjata serbu. Sementara itu jenisnya kan dibeda-bedakan per sel gitu loh. Itu nggak mungkin ada kesalahan dalam menaruh senjata masing-masing tipe tuh nggak mungkin ada kesalahan tuh. Harusnya tidak ada kesalahan karena memang sudah dipisah-pisahkan, jenis-jenis senjata itu dipisah-pisahkan. Berima bro. Iya berarti. Gue salah dikit. Iya juga udah sih. ketat pastinya. SOP pasti dijalankan kan Mas ya? Iya, SOP tetap kami jalankan. Nah pertanyaannya Mas, kalau misalkan SOP itu begitu masuk ke gudang senjata, itu pasti kan magazinnya dilepas Dan? Oh iya. Dan mesti diemptikan? Ya, bahkan dicek oleh piket sama yang punya senjata. Ngeceknya bareng. Oh bareng-bareng? Ngeceknya bareng. Itu diliatin sama dicekin sama ketua regunya apa? Sama yang piket. Sama yang piket. Sama yang piket sama yang punya senjata. Kokang dilongok berdua sama piket sama yang punya senjata, turunkan kokang kemudian tembakin ke tempat yang aman. Trek, baru disimpan. Prosedurnya seperti itu. Jadi secara prosedur udah jelas dan udah ketat, nggak mungkin harusnya ada kesalahan. Tapi kalau ada senjata pindah berarti mungkin bendanya pun kadang ada bosan-bosannya mau pindah ke sebelah sana pengen tempat tidur yang baru mungkin ya, jadinya dia nggak mau di situ akhirnya pindah. Wah ini yang ganti pemandangan juga kali bro. Apa? Ganti pemandangan juga. Pemandangan selama senjata pindah ya, walaupun udah
Nggak masuk nalar ya. Iya, nggak Yang masuk penting nalar. jangan ada orang kena pindah juga. Takutnya lagi tidur tiba-tiba pindah ke Dipindahin ya. Nah, Mas, Tes mulu. gue lihat di berita nih Mas, siap. ada quotes dari Mas Anang. Sampai gue catat tadi. Kata-katanya Mas Anang bilang gini, saya atlet nekat tanpa persiapan. Datang langsung dan hanya modal mental. Ya. Itu ceritanya gimana dan kondisinya lagi gimana Mas? Kalau Mas Anang ingat kata-kata itu keluar Mas. Itu yang tadi saya sampaikan tadi di awal tadi, Asian Game Indonesia di Palembang 2018. Karena saya dipersiapkan di luar daripada program. Ada waktu itu program mandiri, ada program pelatnas kala itu. Nah, saya di luar daripada pelatnas ini. Oke. Programnya mandiri, tapi nanti main terlibat sebagai atlet inti. Akhirnya yang mandiri ini benar-benar tidak dikasih peluru gitu dan tidak dikasih pelatih. Akhirnya pelatih saya menawarkan diri, ya sudah saya latih sendiri gitu. Memang pelatih lama, pelatih 2011. Galaknya minta ampun, kalau ngomong mulutnya nggak ada rem, sudah almarhum sih. Tapi walaupun segala itu saya tetap merasa kehilangan. Itu saya dilatih walaupun tanpa peluru. Jadi tiap hari latihan kering selama 3 bulan. Latihan kering 3 bulan gak nembak sama sekali. Nggak Nembak kering aja itu Nggak ya. ada dor. Karena memang nggak punya. Peluru 22 kala itu menurut kami mahal. Oke. Bahkan mungkin sampai saat ini itu peluru mahal. Mas. Peluru 22 itu mahal. Jadinya kalau tidak ada bantuan ya kami tidak latihan gitu. Yang paling mengandalkan latihan kering. Nah, kemudian selama 3 bulan itu ada senior pelatnas di dalam pelatnas telepon sama saya. Nang, mohon maaf. Sepertinya kita tidak dia bahasanya itu. Kita sepertinya ditarik dana untuk ikut Asian Game. Pendaftarannya itu bayar. Gitu. Oke. Loh, siapa bang, izin bang, mohon izin. Bayarnya berapa? Bayarnya $240. Mohon maaf bang, bukan saya tidak punya uang. Tapi kalau saya harus membela negara saya kemudian disuruh bayar segitu, mohon maaf saya tidak mau. Saya bilang gitu. Saya tidak bersedia, walaupun ya ini pura-pura kaya ya. Sebenarnya juga nggak punya duit juga gitu. Keren tapi kalau itu. Ini ada pesan tersendiri nih. Jadi kalau menurut saya sih Mas, mudah-mudahan viewers juga yang tahu, ini kan cabang olahraga Mas ya. Siap. Yes. Banyak mesti kita bisa lebih maju daripada itu. Jadinya mungkin pesan-pesannya tolong diperhatiin lah. Ya. Semuanya atlet-atletnya ya kan. Biar Mungkin pada saat itu hanya miskomunikasi menurut saya. Saya nggak salah sih Mas. Cuma maksudnya apapun mesti di-prepare. Maksud saya di-prepare ini Mas ya kan. Baik. Semua cabang olahraga tuh Mas menurut saya gitu. Siap. Nah, saya lanjutkan kemudian karena disuruh bayar, saya putuskan saya tidak ikut. Izin bang, saya tidak ikut, saya mundur. Saya bilang gitu. Loh, yakin Nang, kamu mundur? Siap bang, saya yakin, saya mundur. Akhirnya dilaporkan kepada panitia bahwa saya tidak ikut. Itu 10 hari sebelum pembukaan Asian Games 2018. Akhirnya saya berhenti latihan kering tanpa peluru tadi, saya sudah berhenti. Saya sudah kembali dinas. Saya sudah kembali ke gudang, sudah ngurusi senjata. Setelah 3 bulan latihan kering itu Mas? Ya. Oh, oke. Karena disuruh bayar, saya kerja sajalah, saya bilang gitu. Saya putuskan untuk dinas waktu itu. Kemudian 2 hari menjelang pembukaan Asian Games, beliau telepon lagi. Nang, kita sudah didaftarkan. Mau tidak mau, sanggup kamu tidak sanggup, kamu harus berangkat ke Palembang dan ikut lomba. Loh bang, saya udah gak latihan, saya bilang gitu. Gak ada cerita, kamu berangkat. Oke, saya main oke aja. Akhirnya hari itu saya berangkat tanpa latihan ke Palembang. Hanya nyoba 2 kali, besoknya tanding. Atas dasar perintah tuh Mas ya? Sesuai perintah. Tanding pun di hari pertandingan saya tidak punya peluru. Waduh. Kebayang gak tuh Pak? Gak punya peluru. Berarti sampai minjem itu? Sampai atau minjem. Beli? Sebenarnya enggak, saya bukan minjem tapi dipinjemin. Sama salah satu penembak juga. Salah satu penembak juga, walaupun yang dipinjemin ini bukan peluru khusus untuk pistol, tapi peluru khusus rifle. Karena yang minjemin ini adalah petembak rifle 50 meter. Pelurunya sedikit berbeda, cuman kalibernya sama. Jadi pagi itu pas hari pertandingan ini,
hari pertandingan di bis itu saya ngelamun. Saya mikir sebenarnya ngelamun itu saya mikir, aku nanti lomba pakai apa ya? Masih terbesit karena ini sudah hari lomba nih. Dan gak ada persiapan ya. Gak ada persiapan. Nah, kalau masalah persiapan saya cuek lah ya karena memang mental saya sudah Mental biasa. bukan mental saya sudah nekat aja pokoknya apapun hasilnya pokoknya saya maju gitu. Saya nggak peduli dengan hasilnya waktu itu ya. Terus kemudian di bis itu perjalanan dari hotel ke lapangan tembak itu saya diem aja, saya mikir pakai apa ya, minta ke siapa ya, minjem kemana ya ini peluru, saya bilang gitu. Terus ada atlet travel yang mungkin dia merasa iba dan kami sudah kenal sejak 2009 kami sudah akrab. Dia menganggap saya mas, kakak, saya pun menganggap dia adik. Dia deketin saya, mas kenapa ngelamun gitu. Gimana nggak ngelamun? Saya mau main pakai apa dong? Saya mau main pakai apa? Peluru nggak ada, cuman pistol doang tuh. Loh, mau main ini sudah hari pertandingan kok nggak punya peluru gitu? Ya nggak ada yang ngasih. Aku bilang, udah nanti ke kamarku, ke lokerku, nanti tak pinjemin peluru. Akhirnya dipinjemin. No. Dipinjemin sebanyak 150 butir. Tadinya mau dikasih 200. Saya tidak mau. Karena kalau 200 nanti saya ngembaliinnya berat. Jadi 150 aja 150 aja lah. 150 saja untuk pertandingan saja, saya bilang gitu. Lah terus nanti percobaannya gimana? Enggak usah. Percobaannya nanti dalam visualisasi aja, aku bilang gitu ya. Akhirnya, Hasilnya mas? Hasilnya alhamdulillah hasilnya saya masuk final. Mentalitas juara. Di kualifikasi saya urutan ke-3 kualifikasi. Kemudian di final karena memang tanpa latihan, saya maju asal maju saja, akhirnya saya turun ke peringkat 4. Itulah modal nekat dan kepercayaan diri yang tinggi. Peluru pun minta di hari pertandingan. Mas, sebelum tutup ya. Yes. Oke, Mas Anang ceritanya udah panjang banget nih. Panjang nih kita. Gue jadi gak enak sendiri kan. Ada gak mas pesan-pesan buat para atlet menembak nih di Indonesia? Pesan sebenarnya Tips and trick. siap. Kalau pesan sebenarnya banyak. Kalau pesan untuk para pemirsa atau orang siapapun pemirsa yang ingin mencoba olahraga menembak ini, modalnya hanya satu sebenarnya. Keinginan, kemauan yang kuat. Modalnya hanya itu sebenarnya Pak. Okay. Kemauan yang kuat. Nanti kalau kemauan yang kuat nanti akan menghasilkan apa ya, benih-benih cinta ya. cinta terhadap senjata, cinta terhadap kegiatan ini, cinta terhadap. Jadinya kalau kita sudah cinta itu mau keluar modal berapapun ya ayo aja gitu. Bagi yang punya. Kalau yang bagi terbatas seperti kami ya kami mengandalkan kemampuan. Alhasil akan mendapatkan sesuatu yang bagus ya mas ya. Ya cuman olahraga menembak ini sebenarnya bukan olahraga yang berbahaya yang harus ditakuti sebenarnya. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Diri ya mas ya. Karena menembak ini musuhnya bukan orang lain, sebenarnya kita sendiri musuhnya itu. Benar. Jadi apalagi di nomor saya yang 25 rapid ini jujur saja kami sangat kekurangan regenerasi. Di rapid ini kan tergolong olahraga yang paling banyak mengeluarkan amunisi atau peluru di rapid ini. Karena sekali latihan itu 100 butir, 150 butir itu mungkin setengah jam saja. Selesai. Setengah jam selesai bro, 150. Jadi kami sangat kekurangan generasi saat ini. Oke. Berarti teman-teman buat yang penasaran atau emang udah tertarik dari awal tapi belum pernah nyoba, siapa tahu hobi dan akhirnya menjadi atlet, nggak ada yang tahu kenapa nggak dicoba aja dari awal. Jadi bisa aja langsung datang ke Perbakin, nyoba langsung dan mungkin ketemu langsung sama legendnya Mas Anang. Jadi Den, bagi yang gue tambahin ya, bagi yang nggak tahu mau lihat siapa profil Mas Anang, nanti ada di deskripsinya ada semuanya, dan ada kolom di bawah IG-nya Mas Anang Yulianto. Ya, oke. Enggak punya IG Pak. Oh punya IG? Enggak punya IG. Ada link berita kejuaraan tapi banyak. Waktu kemarin tuh gue masuk lihat IG siapa ya?
Gaib ya mungkin. Baik lagi. Bonus tadi itu. Atau nggak bisa kita bikinin lah kalau IG-nya. Minta foto-fotonya aja Mas ya. Oke Mas Anang, thank you banget Baik. ya. Jadi Terima guys, kasih. thank you so much sudah nonton. Thank you banget Mas Anang. Thank you, bro. Dan sampai ketemu lagi dan Thank you, Mas Anang. siapa tahu Siap. kita bisa Thank you, Neng. ketemu Terima di kasih. lapangan tembak latihan Ya. bareng-bareng. Amin ya Saya Allah. udah jalan ya Mas ya. Siap. Siap insya Allah. Insya Allah. Oke, thank you guys. Thank you. Siap. Mas, thank you. Terima kasih.